Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam kondisi yang sehat ya, agar bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat dan dengan baik. Oke, bagaimana nih anak-anak ibu yang hari ini jadwalnya PJJ? Sudah siap untuk belajar? Pastinya sudah ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, sebelum Ibu memberitahu materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu ingin mengingatkan terlebih dahulu ya, kemarin-kemarin kita sudah belajar apa saja sih? Nah, jadi hari Jumat itu terakhir kita sudah mengerjakan latihan ya. Kalian sudah mengerjakan latihan tema 4 dan hasilnya bagus-bagus. Semoga nanti ketika melaksanakan PAS atau penilaian akhir semester, kalian juga bisa mengerjakannya dengan baik ya. Oke, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, kita akan belajar masih mengenai tema 4 keluargaku, subtema 4 kebersamaan dalam keluarga. Nah, kemarin itu hari Rabu dan Kamis ya. Hari Rabu kalian sudah membuat bingkai dari bahan-bahan alam dan hasilnya juga bagus-bagus sekali. Bagus-bagus sekali, ada yang menggunakan daun, ada yang menggunakan biji-bijian dan masih banyak lagi ya. Bagus-bagus banget, fotonya juga bagus-bagus, keren-keren, pokoknya hebat ya. Lalu kalian juga sudah mengerjakan tulisan terima kasih ibu ya, menggunakan huruf sambung ya kan, huruf bersambung. Nah, itu juga bagus-bagus tulisannya. Dan pokoknya kalian harus selalu terus belajar menulis sambung ya, agar tulisan sambung kalian juga bagus. Oke, jadi untuk hari ini materinya hanya satu saja, yaitu mengenai matematika ya. Nah, melalui matematika nih, di samping ibu sudah ada gambar Edo dan sepupunya sedang bermain bersama ya. Dan di bawahnya ada sedikit teks nih, ibu bacakan ya. Edo dan sepupunya sedang bermain bersama. Mereka mengeluarkan mainannya. Mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat. Mereka mengukur menggunakan timbangan sederhana terbuat dari gantungan baju. Nah, jadi Edo sama sepupunya itu ingin mengetahui nih mainan siapa sih yang lebih berat. Nah, mereka menggunakan gantungan baju nih. Mereka menggunakan gantungan baju untuk mengukur mainan siapa sih yang paling berat. Nah, lalu di samping ibu juga sudah ada lagi nih gambar dan ada beberapa pertanyaan juga nih. Manakah mainan yang paling berat? Manakah mainan yang paling ringan? Susunlah mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Nah, sekarang kita lihat nih gambarnya nih. Yang pertama yang ditimbang itu ada mobil-mobilan dan robot ya. Mobil-mobilan dan robot itu ketika ditimbang lebih condong kemana tuh timbangannya? Lebih condong ke mobil-mobilannya. Jadi berarti mobil-mobilan lebih berat dibandingkan dengan robot. Lalu kita lihat gambar yang kedua. Kalau gambar kedua ada boneka monyet. Boneka monyet sama mobil-mobilan ditimbang. Dan ternyata ketika ditimbang lebih condong ke boneka monyet ya. Jadi boneka monyet lebih berat. Lalu selanjutnya jika kita lihat yang ketiga itu ada robot dan bebek-bebekan nih. Nah, itu di situ terlihat lebih condong ke robot ya. Jadi robot dan bebek-bebekan itu lebih berat robot. Jadi kalau kita ingin mengetahui lebih berat yang mana dan lebih ringan yang mana melalui gambar, kita bisa lihat ya, di gambarnya itu lebih condong kemana nih, lebih berat ke yang mana timbangannya, lebih turun ke gambar yang satu atau ke gambar yang kedua ya. Jadi di situ kita bisa lihat mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan. Nah, sekarang
Edo dan sepupunya itu ingin membandingkan mainannya dengan kelereng. Nah, sekarang kita lihat ya. Pertama nih, di foto yang pertama ada mobil-mobilan yang ditimbang dengan 5 kelereng. Nah, berarti kalau begitu mobil-mobilan itu sama beratnya dengan 5 kelereng ya. Jadi mobil-mobilan itu sebanding beratnya dengan 5 kelereng. Lalu untuk gambar kedua, untuk bebek-bebekan. Bebek-bebekan itu berarti sebanding dengan 3 kelereng. Nah, berarti tadi di antara mobil-mobilan sama bebek-bebekan itu beratan mobil-mobilan kan, karena mobil-mobilan itu sebanding dengan 5 kelereng, sedangkan kalau bebek-bebekan sebanding dengan 3 kelereng. Lalu gambar yang ketiga ada boneka monyet. Nah, boneka monyet ini lebih berat lagi nih karena dia sebanding dengan 6 kelereng. Lalu yang terakhir ada robot-robotan. Robot-robotan itu sebanding dengan 4 kelereng. Nah, sekarang kita lihat dengan soal yang ada di samping ibu. Kita jawab bersama-sama ya. Soal nomor 1, berapa kelereng berat mainan robot digabung dengan bebek karet? Jadi dipertanyakannya adalah kelereng robot dengan digabung kelereng bebek karet itu berapa nih jumlahnya? Nah, kita lihat ya, tadi itu robot sebanding dengan 4 kelereng. Jadi 4 kelereng ditambah dengan bebek karet itu 3 kelereng. Jadi 4 ditambahkan 3 sama dengan 7 ya. Jadi berat dari mainan robot digabungkan dengan bebek karet itu sebanding dengan 7 kelereng. Lalu sekarang yang kedua, berapa kelereng berat mobil-mobilan digabung dengan bebek karet? Nah, tadi itu kan bebek karet kita sudah tahu ya 3 kelereng. Lalu kalau berat mobil-mobilan itu ada 5 kelereng. Jadi 5 ditambahkan 3 sama dengan 8. Jadi kalau mobil-mobilan digabung dengan bebek karet itu sama dengan 8 kelereng. Nah, lalu selanjutnya nomor 3. Berapa kelereng selisih antara boneka dengan mainan robot? Ingat, kalau ditanyanya selisih berarti dikurang ya. Yang jumlahnya lebih besar dikurang dengan yang jumlahnya lebih kecil. Nah, kita lihat dulu nih. Boneka sama mainan robot itu jumlah kelerengnya lebih banyak yang mana? Oke, kita lihat dulu ya. Kalau boneka itu terdiri dari 6 kelereng. Sedangkan kalau mainan robot itu hanya 4 kelereng. Berarti 6 dikurangkan dengan 4 ya. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Jadi selisih antara boneka dengan mainan robot adalah 2 kelereng. Ingat ya, kalau pertanyaannya selisih berarti tandanya dikurang. Yang jumlahnya lebih banyak dikurangkan dengan yang jumlahnya lebih sedikit. Lalu selanjutnya yang terakhir nih, nomor 4. Berapa kelereng selisih berat antara bebek karet dan robot dengan mobil-mobilan? Nah, sekarang kita lihat selisih antara bebek karet dan robot. Ingat, kalau selisih berarti dikurang. Nah, berarti kita lihat dulu nih, bebek-bebekan itu tadi berapa nih? Berapa kelereng? Bebek-bebekan itu 3 kelereng, sedangkan kalau robot 4 kelereng. Berarti robot dikurangkan dengan bebek mainan ya. 4 dikurangkan dengan 3. Jadi selisihnya adalah 1. Oke, diingat ya. Ingat, kalau ditanyanya digabung berarti ditambah. Kalau di pertanyaannya adalah selisih berarti dikurang ya. Antara yang jumlahnya lebih banyak dikurang dengan yang jumlahnya lebih sedikit. Oke. Sekarang di samping ibu juga sudah ada tabel berwarna pink ya. Sudah tabel berwarna pink nih. Nah, lalu ada juga nih perintahnya. Beri tanda centang untuk benda yang lebih ringan. Nah, sekarang di dalam kotaknya tersebut sudah ada nih. Di tabel yang pertama itu ada mobil-mobilan ditambah boneka monyet. Nah,
Mobil-mobilan itu kita lihat dulu ya, mobil-mobilan itu tadi berapa kelereng? Nah, ternyata mobil-mobilan itu 5 kelereng, sedangkan boneka monyet adalah 6 kelereng. Jadi kita tambahkan nih, 5 kelereng ditambahkan dengan 6 kelereng sama dengan habis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi mobil-mobilan ditambah boneka monyet adalah 11 kelereng. Sedangkan untuk di kotak yang kedua ada boneka monyet ditambahkan robot. Nah, kita lihat boneka monyet ada 6 kelereng ditambahkan dengan robot. Robot ada 4 kelereng. Berarti 6 ditambahkan dengan 4. Habis 6, 7, 8, 9, 10. Berarti tadi kotak yang pertama itu jumlahnya 11 kelereng, sedangkan kotak yang kedua jumlahnya 10 kelereng. Berarti kalau begitu benda yang lebih ringan ada pada kotak kedua ya, yaitu boneka monyet dan robot. Berarti kalian kasih tanda centangnya pada kotak yang kedua ya, kotak yang boneka monyet dan robot. Nah, nanti masih ada 3 soal lagi nih ke bawahnya. Nah, itu nanti menjadi tugas kalian ya. Oke. Seperti yang tadi Ibu bilang, kalau materi hari ini hanya satu ya, hanya matematika saja. Karena ini tadi materinya cukup panjang ya dijelaskannya. Dan semoga kalian juga mengerti ya dengan penjelasan Ibu. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanyakan secara langsung melalui WhatsApp Ibu ya. Oke. Sekarang materinya kan sudah selesai. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan tugas nih untuk kalian. Tugas kalian hari ini ada 2. Yang pertama, kalian lanjutkan soal yang tadi ada di tabel ya, yang ada di samping Ibu nih. Tadi kan nomor 1 kita sudah kerjakan bersama-sama ya. Sekarang nomor 2, 3, dan nomor 4-nya kalian kerjakan sendiri ya. Kalian berikan tanda centang pada pilihan yang beratnya itu lebih ringan, oke? Kalian perhatikan baik-baik dan hitung baik-baik ya, baru dijawab dengan benar. Lalu tugas yang keduanya, Ibu ingin melihat kalian menggambar nih. Sepertinya Ibu belum pernah melihat kalian menggambar ya. Nah, Ibu ingin melihat kalian menggambar salah satu mainan yang tadi sudah kita timbang bersama-sama nih. Tadi kan mainannya ada mobil-mobilan, lalu ada bebek mainan, ada boneka monyet, dan ada robot juga ya. Nah, kalian bisa memilih salah satu mainan tersebut, lalu kalian gambar ya. Kalian gambar di buku gambar. Kalau sudah digambar, jangan lupa diwarnai ya, diwarnai dengan bagus. Oke, ingat hanya dipilih salah satu ya. Kalau kalian bisanya gambar bebek mainan, oke, kalian gambar bebek mainannya ya, jangan lupa diwarnai. Oke, itu saja tugas dari Ibu untuk hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin mereview terlebih dahulu ya. Kita sudah belajar apa saja sih hari ini? Nah, hari ini kita sudah belajar tema 4 keluargaku, subtema 4 kebersamaan dalam keluarga ya. Dan hari ini kita hanya belajar mengenai matematika, tentang mana benda yang lebih berat dan mana benda yang lebih ringan, dan diukurnya dengan menggunakan gantungan baju ya, atau dengan menggunakan alat sederhana yang ada di rumah. Nah, kita sudah mengukur mainan-mainan Edo dengan sepupunya tuh tadi. Ada mobil mainan, bebek mainan, ada boneka monyet, dan ada robot juga ya. Nah, sekian materi dan tugas yang sudah Ibu berikan hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian untuk selalu semangat ya untuk belajarnya. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah atau ibu kalian yang sudah membantu kalian belajar di rumah. Ucapkan terima kasih ayah, terima kasih ibu telah membantuku untuk belajar di rumah. Oke, sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.